Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Jika presiden adalah nahoda yang memberi perintah, kabinet adalah awak kapal yang harus gigih bekerja. Para menteri telah dipilih dengan seksama harus tahu apa yang mesti dikerjakannya. Ada menteri yang jadi media darling, ada juga yang bekerja dengan hening. Ada menteri yang bekerja dengan prioritas, tak sedikit yang asyik dengan popularitas. Sudah setengah tahun kabinet bekerja. Sudah berapa banyak pencapaian? Haruskah ada perombakan? Inilah Mata Najwa. Kerja, kabinet kerja. Kerja, kabinet kerja, itu topik Mata Najwa malam hari ini. Saya akan langsung perkenalkan siapa-siapa saja tamu saya yang sudah hadir di meja Mata Najwa. Yang pertama adalah Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri. Selamat malam Mas Hanif, terima kasih sudah hadir. Kami masih menantikan kehadiran para menteri yang lain, tapi juga sudah hadir di meja Mata Najwa Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR, tapi malam ini khusus saya undang sebagai politisi. Ada Zulkifli Hasan. Selamat malam Bang Zul. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Dan kemudian juga ada Ketum P3 Muhammad Romah Hurmuzi. Selamat malam Mas Romi, terima kasih sudah hadir. Tadi saya jelaskan Bang Zul ini sebagai politisi. Kalau Ketua MPR tuh biasanya bicaranya agak hati-hati, tapi kalau sebagai politisi biasanya bicaranya agak lebih cespleng begitu. Jadi harus jelas dulu malam ini kedudukannya. Tapi saya mau ke Pak Menteri nih. Tadi langsung dari sidang kabinet, baru selesai 7:30, saya sempat deg-degan tadi Mas Hanif, tapi saya dengar Anda naik ojek. Ya, ojek polisi. Ojek polisi, jadi terima kasih sudah meluangkan waktu buru-buru datang ke sini ke studio Mata Najwa. Mas Hanif, 6 bulan, 7 bulan sesungguhnya, Anda dan teman-teman bekerja. Kalau saya minta Anda untuk memberikan gambaran deskripsi atas apa saja yang sudah dilakukan selama 6 bulan ini, tapi terbatas 3 kata. 3 kata yang menggambarkan pekerjaan Anda. Menantang dan menantang. Menantang, menantang, satu lagi? Menantang dan menantang, kan sudah 3 kata itu. Pakai blang ya? Menantang dan menantang. Ya. Anda sudah mulai stres kayaknya. Loh tidak, justru karena tantangannya banyak. Tantangannya banyak, tapi justru karena tantangannya banyak itu di situ kita diuji kepemimpinan kita untuk membuat terobosan-terobosan yang bermanfaat buat rakyat. Selama 6 bulan, 7 bulan ini penyesuaian terbesar apa sih yang harus Anda lakukan ketika kemudian menduduki jabatan posisi ini? Mungkin bekerja dengan birokrasi ya. Bekerja dengan birokrasi itu kan membutuhkan seni tersendiri. Kita misalnya tidak bisa menerima begitu saja apa yang dari birokrasi, tapi kita juga tidak mungkin misalnya untuk full misalnya percaya kepada mereka, sehingga seninya itu menjadi penting di situ, karena seni di dalam memimpin birokrasi itu akan menentukan capaian kita ke depan. Anda merasa sudah bisa menaklukkan birokrasi di kementerian Anda? Ini bukan soal menaklukkan atau tidak menaklukkan, tapi ini soal bekerja sama. Nah, dalam soal kerjasama itu so far kalau di kementerian kami insya Allah everything's going well lah, kira-kira gitu ya? Everything going well. Dengan indikasi atau indikator apa? Karena kan mudah saja bilang, menterinya bilang, wah birokrasi saya nurut sama saya, bisa menjalankan apapun yang saya inginkan, tapi Anda memakai indikator apa itu? Ya misalnya dari kultur kerja, dari cara kerjanya. Karena saya ini orangnya kan maunya cepat selesai. Nah, sehingga ritme dan irama kerjanya juga harus menuntut ke sana juga. Nah, di situ saya lihat birokrasi di Kementerian Tenaga Kerja sudah mulai bisa ini menyesuaikan misalnya dengan gaya kepemimpinan saya. Karena setiap orang pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda gitu. Mas Hanif, ketika pertama ditunjuk menjadi menteri, ketika itu Anda merasa pas tidak dengan kompetensi Anda? Apakah apa yang selama ini sudah Anda lakukan, apa yang selama ini sudah Anda kerjakan itu memang pas dengan posisi sebagai Menteri Ketenagakerjaan? Ya, kalau saya sih merasa pas-pas saja. Kenapa pas-pas saja? Ya, karena saya dulu pernah menjadi staf khusus di staf khusus Menteri Tenaga Kerja. Yang kebetulan zaman saya aktivis saya juga. PKB. Ya, zaman saya menjadi aktivis saya juga bergelut ya dengan banyak isu-isu sosial, termasuk diantaranya juga masalah perburuan. Walaupun saya tidak full di perburuan, karena dulu saya nggarap isu kaum miskin kota, kemudian petani. Nah, jadi Anda nggak jet lag? 6 bulan ini nggak jet lag karena sudah ada pengalaman itu? Enggak lah. Nggak jet lag ya? Enggak. Kasih tepuk tangan dong, nggak jet lag katanya. Baik. Pertanyaan yang sama tapi untuk para politisi. Ada Ketua Umum PAN, ada Ketum P3. Pak Zul, 3 kata yang menggambarkan kinerja kabinet kerja saat ini dari pandangan Anda. Dirumuskan cukup 1 kata. Yaitu? Pemerintah menghadapi kenyataan. Ya, tidak sekedar janji,
tidak lagi pencitraan, tetapi sekarang menghadapi kenyataan fakta yang terjadi di negara kita yang tidak begitu mudah untuk diatasi. Jadi bekerjalah menghadapi kenyataan. Anda dulu sempat pernah juga duduk sebagai menteri di kabinet yang lama. Berkaca dari pengalaman Anda ketika menduduki posisi yang kurang lebih sama dengan posisi Mas Hanif sekarang, dan kemudian Anda sekarang berada di luar sebagai politisi, tantangannya jauh berbedakah? Sama saja, setiap pemerintahan kan tentu menghadapi situasi yang berbeda-beda ya. Dulu ada kesulitan, sekarang juga ada kesulitan. Tentu ada perbedaan, tetapi secara umum saya kira hampir sama, tergantung masing-masing cara menghadapinya. Nah, untuk nilai kawan-kawan ini baru 6 bulan, tentu saya kira tidak adil kalau kita mengatakan menteri ini harus diganti, menteri ini nilainya jelek. Kita belum bicara itu, Bang Zul. Itu nanti belakangan-belakangan. Kalau 6 bulan saya kira masih pendek ya. Masih pendek? Ya, masih pendek. Setahun lah sedang. Jadi kalau saya tanya berapa angkanya juga Anda tidak mau kasih angka sekarang? Presiden yang tahu. dari Anda sebagai politisi yang mengamati ketua MPR? Ya, sekarang saya lihat memang belum terkoordinir dengan baik. Ya, belum bekerja menghadapi kenyataan yang ada, masih ada pencitraan, masih ada seperti kampanye. Ya. Siapa tuh misalnya yang pencitraan dan kampanye? Siapa misalnya yang pencitraan dan kampanye? Presiden yang tahu. Tapi kan yang bilang Anda, Bang Zul. Kita nggak berhak menilai begitulah. Tapi kalau tadi Anda bilang pencitraan dan itu jadi siapa? Secara umum saya kira ini kan baru 6 bulan. Kalau kita mau adil, kita kasih 1 tahun lah. 1 tahun. Saya dulu juga begitu, pernah jadi menteri, walaupun saya dulu 2 minggu belajar cepat. Tapi kan ada juga teman-teman yang 3 bulan baru paham, ada yang baru 6 bulan. Jadi kalau mau adil 1 tahun. 1 tahun baru nilai ya? Oke, baik. Mas Romi, Anda puas dengan kinerja kabinet saat ini? Saya mau pakai menjawab pertanyaan yang 3 tadi. 3, oh ya, saya hampir lupa. Apa 3 dari Romi? Tegas, merakyat, dan apa adanya. Tegas, merakyat, apa adanya? Kalau koalisi pendukung jawabnya harus gitu. Bukan soal itu barang. Masuk itu barang katanya. Karena begini, karena kalau kita berbicara ketegasan, saya kira hal yang paling dimiliki oleh pemerintah saat ini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya adalah ketegasan. Ketika pada saat beberapa persoalan itu memang harus diputuskan. Saya bicara apa adanya, karena memang kalau kita mau berbicara BBM kita misalnya sebagai contoh ya, karena itu yang paling mempengaruhi hajat hidup orang banyak. BBM kita berdasarkan harga minyak dunia pada waktu itu dengan tingkat subsidi kita yang memang mau tidak mau dengan semakin besarnya tingkat importasi kita harus dikurangi, maka kemudian dinaikkan. Kemudian kalau kita berbicara jujur, kita pernah juga mendengar misalnya Presiden menyatakan tidak setiap seluruh keputusan itu bisa seluruhnya tuntas dibaca, karena itu manusiawi. Mengapa? Karenanya Presiden memiliki alat kontrol sepanjang peraturan Presiden atau keputusan apapun itu sudah diberikan persetujuan dalam bentuk paraf oleh para Menko, Menteri terkait, Mensekap, Mensesnek, beliau menandatangan. Ini kan jujur. Dan kemudian ketika beliau mengatakan saya masih harus banyak belajar misalnya, itu kan hal-hal yang saya kira ekspresi apa adanya, termasuk tadi malam. Karena kita semua saya kira hadir di dalam salah satu kongres partai politik. Boleh saya minta Anda tahan dulu supaya orang menunggu-nunggu apa yang terjadi tadi malam di Kongres Partai Demokrat. Setelah pariwara tetaplah di Mata Najwa, Kerja Kabinet Kerja akan kembali.